Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsa Aisna Alwafi, mahasiswa Teknologi Informasi Telkom University Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai konsep dasar database. Teman-teman pernah dengar nggak sih, apa itu database? Oke, jadi database itu adalah suatu kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan informasi secara sistematis agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai aplikasi ataupun pengguna. Basis data dapat berupa kumpulan tabel yang terisi data terkait dengan suatu entitas tertentu yang dikelola oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Komponen-komponen dari basis data yaitu ada beberapa. Yang pertama ada data, merupakan informasi yang tersimpan dalam basis data yang isinya berupa teks, angka, ataupun multimedia. Untuk yang kedua ada DBMS atau Database Management System, di mana perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Yang ketiga ada query language atau bahasa yang digunakan untuk mengambil, mengubah, dan mengolah data dalam basis data. Yang keempat adalah user, di mana user adalah orang atau sistem yang mengakses dan mengelola basis data. Dan yang kelima ada hardware, berupa komputer, server, atau sistem penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan mengolah data. Dan yang terakhir ada software, di mana aplikasi yang berinteraksi dengan DBMS untuk mengakses data. Selanjutnya ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data, di mana data yang sama seringkali disimpan di berbagai file yang berbeda, sehingga menyebabkan duplikasi yang tidak perlu. Yang kedua yaitu ada kesulitan dalam akses data. Karena data tersebar dalam berbagai file, pengambilan informasi menjadi lebih sulit dan seringkali memerlukan program khusus untuk mengaksesnya. Yang ketiga yaitu ada keamanan data yang kurang. Metode pemrosesan file tradisional tidak memiliki kontrol akses yang ketat, sehingga lebih rentan terhadap penyalahgunaan atau kehilangan data. Yang keempat yaitu integritas data yang lemah. Tidak adanya mekanisme untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan atau standar tertentu, sehingga meningkatkan resiko kesalahan data. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada program aplikasi. Jika ada perubahan dalam struktur file, program yang mengakses file tersebut juga harus diperbarui, sehingga dapat menjadi proses yang mahal dan memakan waktu. Selanjutnya, yaitu kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data memiliki beberapa kelebihan utama, seperti reduksi redundansi dan inkonsistensi data, di mana data tersimpan secara terpusat dan terorganisir, mengurangi duplikasi serta memastikan konsistensi akses oleh pengguna. Selain itu, akses data dapat menjadi lebih cepat dan mudah melalui penggunaan query yang efisien dalam DBMS. Dari segi keamanan, kontrol akses berbasis peran memungkinkan hanya pengguna yang berwenang untuk melihat atau memodifikasi data tersebut, menjaga kerahasiaannya dan keamanannya. Integritas data juga lebih terjamin dengan adanya batasan seperti primary key dan foreign key, yang memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir ada independensi data dari program aplikasi, membuat perubahan struktur data tidak berdampak langsung pada aplikasi yang mengaksesnya, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan sistem. Berikutnya yaitu resiko yang menyertai basis data. Yang pertama ada kerentanan terhadap serangan keamanan. Jika tidak dikelola dengan baik, basis data dapat menjadi target serangan cyber. Yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi. Penggunaan DBMS memerlukan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan staf untuk mengolah basis data dengan baik. Yang ketiga merupakan kompleksitas manajemen,
di mana DBMS lebih kompleks dibandingkan sistem file tradisional dan memerlukan administrator database atau DBA yang berpengalaman untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Yang terakhir yaitu kemungkinan kehilangan data. Jika tidak ada strategi percadangan dengan baik, data dapat hilang akibat kegagalan sistem. Materi yang terakhir yaitu Database Life Cycle atau siklus kehidupan basis data. Database Life Cycle atau DBLC adalah tahapan yang dilakukan dalam perancangan, implementasi, dan pemeliharaan basis data untuk memastikan basis data tetap relevan dan optimal dalam penggunaannya. Dalam Database Life Cycle terdapat beberapa tahapan yang penting. Yang pertama yaitu ada perancangan atau planning, yang kedua ada analisis persyaratan, yang ketiga ada perancangan basis data, keempat ada implementasi, kelima ada pengujian dan pemeliharaan, dan yang terakhir ada operasional dan penggunaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah berkenan menonton. Hai, aku Asa, hadir dengan tawa bahagia. Sampai jumpa di materi selanjutnya.